Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Rohayati, guru ekonomi kelas 10 SMA Negeri 1 Cihorbuti, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang mengenal ilmu ekonomi. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasikan kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Indikatornya yaitu 1. Menjelaskan ilmu ekonomi. 2. Menyebutkan macam-macam kebutuhan. 3. Motif ekonomi. 4. Prinsip ekonomi. 5. Ekonomi syariah. Baiklah, kita akan mulai dengan materi pokok pembelajaran, yaitu mengenal ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dikarenakan ilmu ekonomi merupakan ilmu yang membahas cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang tersedia. Munculnya ilmu ekonomi disebabkan karena beberapa faktor yang terjadi, yaitu diantaranya masalah kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang tersedia jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Supaya dapat mengatasi hal tersebut, maka manusia harus membuat satu pilihan, yaitu dengan berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Selain daripada itu, ada beberapa pendapat para pakar tentang ilmu ekonomi, yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu ekonomi menurut etimologi. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya aturan dan nomos artinya rumah tangga. Jadi secara etimologi merupakan ilmu yang mengatur tentang aturan rumah tangga. Yang kedua, menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat mengolah sumber-sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Yang ketiga, menurut Samuelson, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia atau individu atau masyarakat membuat satu pilihan. Selanjutnya, ada kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu hal yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan masalah. Contohnya, kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, pakaian, dan lain-lain. Kemudian ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah merupakan suatu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu motif internal dan motif eksternal. Kemudian ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu pedoman bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, dalam mengambil suatu keputusan harus memperhatikan kepentingan orang lain sehingga terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang terakhir adalah ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil atau tidak komersil menurut prinsip syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah menciptakan perekonomian yang maju, menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibandingkan dengan sistem konvensional. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.